Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya muliakan, tibalah saatnya acara inti yaitu Mau'izah Hasanah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan disampaikan oleh Ad-Da'i ilallah akhinal kiram Al Ustadz Son Haji SPDI. Kepada beliau waktu dan tempat dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah nanas. Cakep. Yang jawab salam didoakan hutang lunas. Daun salam penyedap sayuran. Yang jawab salam didoakan beres semua angsuran. Saya ulang sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam paling kenceng berarti ketahuan banyak hutang banyak angsuran. Alhamdulillahi hasbi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul asmaul husna wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzus syafaatil uzma. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man ittaba'al huda. Amma ba'du. Waqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallah sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadilatal muhtaramin, para alimil ulama, para kesepuhan, para tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak bisa dirangkai, tidak bisa ditata, tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Kita doakan bersama semoga para orang tua kita, para kesepuhan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, juga ditambah kemuliaannya. Aparatur pemerintah baik sipil ataupun militer hadir di tengah-tengah kita, Bapak Kapolsek Cilegon, Bapak Doharun Siregar, juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Dan Ramil Cilegon, juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Lurah Kelurahan Ciwaduk, Bapak Furkon SIP, juga hadir di tengah-tengah kita Kepala UPT Plaza Blok F ya, jadi bukan Pasar Kelapa Maneng ya. Jadi dan juga para pemangku jabatan-jabatan yang lain yang mohon maaf juga tidak bisa dirangkai, tidak bisa ditata, juga tidak bisa disebutkan namanya. Kita doakan bersama semoga semuanya selalu diberikan sehat dan juga diberikan kelancaran dalam menjalankan amanah tugasnya. Terkhusus pada ketua panitia ini Bapak Katimin, saya sepakat dengan beliau, ikan sepat ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Yang penting ikan mujair, ikan sumbilang. Kalau sudah cair aku pun pulang. Ya, kori kita Bapak Ustadz Supandi ini satu komplek dengan saya beliau. Alhamdulillah perawakan mah pada baik dan pada gede. Tapi bedane Ustadz Supandi mah suaranya serak-serak basah. Hari kita mah suaranya serak-serak sember. Juga kepada para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat peguyuban ya, peguyuban Pasar Plaza Blok F yang hadir pada malam hari ini, yang semuanya sangat saya hormati.
Mau mati Pak, Bu? Diganti berarti Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat yang hadir pada malam hari ini yang semuanya sangat saya cintai. Salah lagi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah wa ra'akum. Setinggi-tinggi arti puja, sedalam-dalam arti syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmat hidayah serta inayahnya alhamdulillah kita di kesempatan malam hari ini bisa sama-sama hadir, bisa sama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka kita memperingati peringatan Maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang terlibat nih, khususnya mohon maaf Menteri Perhubungan nih Bapak Inca PRT ini Menteri Perhubungan ini ya, karena beliau yang menghubungkan saya dengan para bapak dan ibu di kesempatan malam hari ini. Jadi kita semua yang terlibat di dalam acara ini, kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan menjadikan sebab kita jadi hidupnya ditambah berkah. Amin. Syukur-syukur kita semua pada bisa pergi ke Mekah. Amin. Bisa tawaf di hadapan Ka'bah. Amin. Bisa melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Amin. Bisa wukuf di padang Arafah. Bisa ziarah makam Nabi di Madinah. Syukur-syukur setelah malam hari ini hadir acara maulid, rezekinya diberi tambah. Amin. Apalagi sampai kebeli tanah, kebikin rumah yang megah. Amin. Kebeli mobil mewah. Amin. Lebih syukur lagi bapak-bapak yang hadir pada bisa nambah. Amin. Oh enggak, Ibu mohon maaf doanya belum lanjut, jadi jangan protes dulu. Maksudnya nambah apa? Keluarganya bapak-bapak nambah sakinah, nambah mawaddah, nambah rohmah. Ya kalau berani nambah mama. Ya kalau berani Bu. Berani nggak Pak? Ibu nggak mau dimadu Bu? Nggak mau, berarti kalau ibu nggak mau dimadu, pilihan berikutnya cuma diracun. Ya lawan kata dimadu kan diracun ya. Mohon maaf ibu jamaah hadirat yang saya muliakan, sesungguhnya setelah Islam datang, setelah Nabi kita Nabi Muhammad diutus menjadi seorang Rasul, sesungguhnya derajat perempuan itu lebih ditinggikan dan dimuliakan. Bahkan perempuan itu Bu dimanapun selalu ada dan terbawa. Buktinya kita buktikan Bu, di jari tangan kita saja ibu mah ke bawah. Nih jempol ini disebut dengan ibu jari. Bapak jari ada nggak Bu? Nggak ada. Jadi ibu menang satu. Dua, di negara kita ini ada ibu lagi, ibu kota. Jakarta itu kan ibu kota Indonesia. Walaupun katanya sebentar lagi akan pindah di IKN, ibu kota Nusantara. Dari dulu ada ibu kota. Sekarang pertanyaannya bapak kota ada nggak? Oh, dua tuh ibu menang ya. Tiga, lagi nih mohon maaf ibu, yang ketiga di antara yang tertera dalam kalender kita tanggal merah, satu di antara tanggal merah itu adalah tanggal 21 April dalam rangka memperingati ibu kita Kartini. Lah sekarang pertanyaannya, ada nggak tanggal merah dalam rangka memperingati bapak kita Kartono? Oh, nggak ada kan? Tuh, tiga tuh. Di dalam Al-Quran dari 114 nama surat ada satu surat namanya An-Nisa. An-Nisa itu artinya perempuan. Wong lanang malah ke surat Ar-Rijal kun. Nang maning wong wadon. Bahkan Nabi mengatakan dalam satu sabdanya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga terletak di telapak kaki ibu. Mohon nanti sepulang pengajian dicek Bu, di telapak kakinya ada surga nggak ya? Dan yang paling lebih hebat, ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kata laki-laki ini, siapa orang yang berhak mendapatkan baktiku? Maka Rasul menjawab dengan tegas, ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi wahai Rasul? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi wahai Rasul? Ummuka, ibumu. Baru yang terakhir Nabi menjawab dengan jawaban abuka, ayahmu. Jadi ayahmu disebut satu kali, ibu tadi disebut berapa kali Pak? Tiga kali. Jadi ayahnya satu, ibunya tiga. Cocok? Bapak cocok Pak? Ibu nggak usah ditanya lagi. Lanjut, sudah pada pinter bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris satu itu one,
Berarti kalau laki-laki baru punya istri satu belum layak dikatakan laki-laki beristri, baru beriswan. Dua itu dalam bahasa Inggris two. Jadi kalau laki-laki baru dua istrinya belum dikatakan laki-laki beristri, baru beristu. Kalau laki-laki sudah punya tiga dalam bahasa Inggris itu three. Jadi kalau sudah punya tiga, laki-laki layak dikatakan sudah punya beristri. Berarti sedilanya laki-laki tiga. Oh enggak, nggak mau dimadu Bu. Berarti kalau nggak mau dimadu Ibu, servis terbaik harus diberikan kepada para suami. Sesungguhnya dalam hirup pikuk rumah tangga, kalau istri nurut ke suami, suami ngerti ke istri, insya Allah akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sebagaimana yang tertera dalam sholawatan Jawa. Yuk kita awali pengajian kita pada malam hari dengan kita bersolawat kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholli wa sallim iman ala Ahmada. Sholli wa sallim iman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Ibu-ibu nih dengerin nih, kata bapak-bapak kalau nggak mau dimadu begini nih harusnya. Jadi rabi kudu nurut laki, aja ilok ngebantahi. Sebab ridhone laki jadi kunci ridho ilahi. Aja ilok gawe laki ngambek, pikirane bakal lesum. Ditambah rabi kelambi nelet, raine cemong mambune. Oh Bu, jangan sampai curang. Istilah bahasa Jawa aja celiring. Arab berangkat kondangan mah palurah segala merek macam minyak wangi disemprotin ke badan. Giliran mau tidur sama suaminya, badan bau balsem, kepala bau fresh care. Lagi giliran mau dicium sama suaminya pedes ya. Sholli wa sallim iman ala Ahmada. Sholli wa sallim iman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sekarang gantian Ibu, Pak, pengen ibu-ibu tuh begini. Jadi laki kudu ngerti apa baik kepengen rabi, sebab senange rabi jadi kunci tentrame. Lamun rabi lagi lemas aja digawaning puskes, langsung gawaning toko, insya Allah langsung waras. Cocok Bu? Oh Pak cocok ya. Lamun labine lagi gering semit doang mah aja digawaning puskesmas, langsung be gawaning toko. Ya kon deleng-deleng be dimin tukune mangko bae. Sholawat terangkai dengan salam, salam berbingkai dengan doa. Doa senantiasa tidak lupa selalu kita tengadahkan tangan, selalu kita mohon kepada Allah. Semoga cucuran rahmatnya senantiasa Allah curahkan pada Habibina Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk ke dalam umat yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam hari ini kita berada di waktu yang istimewa. Kenapa saya katakan malam ini waktu yang istimewa? Karena malam hari ini kita sedang memperingati hari lahirnya manusia teristimewa, manusia yang berkah hidupnya.
manusia yang ahsanuhum khalqan wa khuluqa, terbaik bentuk dan akhlaknya. Bahkan kebaikan kemuliaan akhlak Nabi disebutkan langsung oleh Allah, dipuji langsung oleh Allah, sebagaimana yang tergambar dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat. Kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh pada dirimu Muhammad terdapat akhlak yang luar biasa. Maka kata jumhur ulama, tertera keterangannya dalam kitab Nasaihul Ibad an jumhuril ulama, innallaha ta'ala akrama nabiyahu Muhammadan bi khamsi karamat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan 5 keistimewaan, 5 kemuliaan kepada nabi kita Nabi Muhammad. Apa 5 kemuliaan itu? Akramahu bil ismi wal jismi wal 'atha wal khata wal ridha. 5 kemuliaan itu adalah dari sisi namanya, jasadnya, pemberian Allah kepadanya, ampunan kesalahan Allah kepadanya, dan terakhir terkait ridhonya. Apa istimewa Nabi dari sisi nama? Amal ismu fanadahu bir risalah walam yunadihi bil ismi. Keistimewaan kemuliaan Nabi dari sisi nama, di dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya dalam satu versi 6.666 ayat, tidak sekalipun Allah memanggil Nabi dengan sebutan namanya. Lalu Allah manggil Nabi dengan sebutan apa? Dengan kerasulan, dengan kenabiannya. Maka dipanggil Nabi dengan panggilan ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhan nabiyu. Beda ketika Allah manggil nabi-nabi yang lain. Ketika Allah manggil Nabi Adam, dipanggil namanya. Kata Allah, ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Tuh Adam nenek moyang kita semua. Ya bapak-bapak kan nenek moyang Nabi Adam. Kalau ibu nenek moyang Siti Hawa. Bu, ujung huruf Nabi Adam mangap apa mingkem? Mingkem. Makanya memang pas wong lanang mah or akeh omong. Ditakoni jawabannya simple. Pak mau kemana? Depan. Mau beli apa Kang? Wah mau beli rokok. Udah dong. Kalau perempuan mah keturunan Siti Hawa. Ujung hurufnya mangap apa mingkem? Mangap. Makanya wake wong wadon mah ditakoni siji jawabannya 17. Teh ayuning pun di ayuning pasar, ayun tumbas barang-barang dapur, kelebah ya telah sedanten, jadi ayun tumbas tomat, cengek, bawang, barang tekaning pasar ya kabeh harganya mahal-mahal. Sedang tahu uang jajan kita baru dinaikkan karo laki kita, ruwet makanya kita menyeng laki. Udi mau ditakoni Arab ning di doang jangan ngomong ning laki-laki. Tuh makanya Nabi Adam keturunan kula wong wadon masih di Hawa. Nabi Adam dipanggil Allah langsung disebut namanya ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Ketika Allah manggil Nabi Ibrahim dipanggil namanya oleh Allah ya Ibrahim a'rid an hadza. Ketika Allah memanggil Nabi Musa juga sama dipanggil namanya oleh Allah. Qala alqiha ya Musa. Jadi nabi-nabi yang lain disebut namanya langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi ketika Allah memanggil Nabi kita Nabi Muhammad, tidak sekalipun Allah panggil seru dengan sebutan namanya, tapi Allah panggil Nabi dengan sebutan kerasulannya, kenabiannya. Maka nama yang diistimewakan itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad. Maka kita sebagai umatnya sekurang-kurangnya Bapak, bagian daripada anjuran dan cinta kita kepada beliau, kalau kita punya anak, bila mana anak kita laki-laki, baiknya anjurannya di depannya dikasih nama Muhammad atau Ahmad. Kalau perempuan anaknya depannya dikasih nama Siti. Belajar ibu bina jawab, Pak Ustadz aran Siti mah kampungan. Jere siapa? Artis kan anak kan Siti Badriah. Layar kampungan. Cuma kadang-kadang aleman, ngasih nama ke anaknya kayak artis luar negeri. Ceritanya ada bapak-bapak mengantarkan istrinya lahiran Pak Kapolsek di Bidan. Setelah proses lahiran selesai, kata Bu Bidan, Pak alhamdulillah istri bapak melahirkan dengan selamat. Anaknya juga selamat, jenis kelaminnya laki-laki. Kalau boleh tahu bapak sudah nyiapin nama belum buat anak bapak? Jawab nih, kata bapak alhamdulillah Bu Bidan, saya sudah nyiapin nama.
pas lagi buat nama anak laki-laki. Emang siapa nama anaknya, Pak? Nanti saya kasih nama dengan nama Justin Bieber. Bu, jadi Bu Bidane boleh amat, Pak. Memang Bapak kenal tak dengan artis luar negeri itu? Enggak tahu malah. Lah kok namanya ke artis luar negeri? Itu nama singkatan saya dan istri saya, Bu Bidan. Emang nama Bapak siapa? Nama saya Jasmani. Nama istri saya Titin. Jadi saya diambil jasnya, istri saya diambil tinnya. Jadi Justin. Wih, bener jadi kita. Nah, terus kalau Biebernya itu apa? Kata Bu Bidan, Bieber itu saya asli Cibeber. Jadi Bieber itu bikinnya di Cibeber. Jadi Jasmani Titin bikinnya di Cibeber, disingkat jadi Justin. Wih, kelebah bagus ya. Memang kalau lagi kelebah mah bagus singkatan suami istri itu. Tapi kalau lagi nggak kelebah yang nggak bagus juga. Ada nama bapaknya Basuki, nama ibunya Komaria, digabung jadi Baskom. Basuki Komaria kan digabung jadi Baskom. Makanya nama jangan aneh-aneh lah. Ada lagi seorang guru lagi ngabsen Pak Kapolsek di ajaran baru, ketika ngabsen ketemu nama Dmitri Saklitunov. Bu, ajaran palura aran nov pun kayak aran Rusia kan. Ivan Sozonov kan ya, atlet bulu tangkis kan anak Nov Ivan Sozonov. Lah jadi guru nekin memang bapaknya atau keluarga besarnya dulu ada yang pernah kerja di Rusia tak? Enggak Bu. Ini namanya orang Rusia, itu singkatan nama bapak dan ibu saya Pak Guru katanya. Dan memang nama ibu bapaknya siapa? Nama ibunya kebetulan orang Jawa nih Pak Katimin. Jadi nama ibunya tuh Sademi. Oh, nama ibunya Sademi. Nama bapaknya Triyono. Jadi ibunya diambil deminya, bapaknya diambil trinya, digabung jadi Demitri. Oh, lah kata gurunya kalau Saklitunov-nya apa Saklitunov? Ternyata kepanjangan Saklitunov itu Sabtu Kliwon 7 November. Oh, jadi Sademi Triyono Sabtu Kliwon 7 November. Jadi gabung jadi Demitri Saklitunov. Lah jadi bu gurunya kalau panjang begini panggilnya apa? Demit bu guru. Lah kan Demitri katanya. Makanya usah lah nama yang aneh-aneh. Ya, nama yang baik dari mana? Memang diantara anjurannya ketika kita memberikan nama kepada anak, kata Nabi falyuhsin ismahu, berilah nama yang baik kepada anak kita. Dari mana diambilnya nama yang baik? Silahkan dari mana saja boleh. Dari Al-Quran boleh nggak Pak Ustadz? Boleh, silahkan. Nama yang baik diambil dari Quran, silahkan boleh. Tapi mohon maaf, dari Quran juga jangan asal comot. Ada nih cerita Pak Ustadz, alhamdulillah nama anak saya mah diambil dari Al-Quran. Wih, boleh dong berarti Pak. Iya, siapa nama anaknya? Fir'aun. Waduh, Fir'aun dijadikan nama. Memang betul Fir'aun itu ada di dalam Al-Quran. Tapi ingat dong, disebut dalam apa Fir'aun itu dalam Al-Quran. Ya jadi silahkan dari Quran boleh. Jadi jangan asal comot. Nama Nabi boleh nggak jadi nama? Boleh. Muhammad, Ibrahim, Ilyas, Zakaria, silahkan boleh diambil untuk nama anak kita. Nama malaikat boleh nggak? Boleh. Ridwan, penjaga pintu surga, diambil untuk anak kita, boleh nggak apa-apa. Malik, nggak apa-apa Malik. Tapi kalau Malik biasanya orangnya jarang senyum ini. Karena Malik itu kan tugasnya penjaga pintu neraka. Kalau penjaga pintu neraka murah senyum, oh yang di dalam neraka adem semua. Ya, tapi kalau nama malaikat, Pak Supri tolong jangan ambil satu, Israel tolong jangan diambil. Karena bahaya. Kalau misalkan contoh kasih nama anaknya Israel, kebetulan temennya lagi sakit. Kata mamahnya, nih temennya nengok siapa? Israel. Sudahlah lagi sakit, jadi ditengok para Israel. Waduh, semakin tambah gemetar itu mah. Ya, jadi nama yang baik silahkan diambil dari mana saja, karena sesungguhnya dengan kita memberi nama yang baik kepada anak, harapannya sifat kelakuannya juga baik, walaupun tidak menutup kemungkinan ada saja orang yang namanya soleh kelakuannya salah, bisa saja, tapi jangan salahkan nama yang artinya baik. Memang anjurannya kita memberikan nama kepada anak dengan nama yang baik.
Maka di antara nama yang memang diistimewakan oleh Allah, nama itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di antara istimewanya Nabi kita Nabi Muhammad adalah si al-'atha. Apa 'atha? Itu pemberian Allah kepada Nabi. Apa istimewanya? Fa'atahu bila soal. Allah memberi kepada Nabi itu bila soal, tanpa Nabi mesti harus meminta. Beda dengan kita. Kita kan tiap hari selalu mohon kepada Allah. Habis sholat menengadahkan tangan. Tiap waktu-waktu baik kita menengadahkan tangan. Walaupun kadang-kadang kita mengeresuh. Ya Allah, ya perasaan kita kih, jadi bahasa Jawa nih mah. Jora pernah tinggal kita sholatnya. Nah, anak kena sholatku sedina mah telung atus rakaat mah. Wih, wae amat telung atus rakaat. Ya Allah, perasaan kita puasa kita udah pernah tinggal 1 tahun 365 hari. Wih, berarti puasa baik kan ya. Tapi ya Allah, kenapa setiap kali menengadahkan tangan doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bu, mohon maaf, jangan ngeresuh. Mohon maaf, berdoa itu sudah bernilai ibadah. Andai kata doa kita belum dikabulkan, ingat, berdoanya saja sudah bernilai ibadah. Nah, kita bukan Nabi, bukan Rasul. Kalau Nabi kita Nabi Muhammad, jelas istimewanya fa'atahu bila su'al. Allah beri kepada Nabi tanpa mesti Nabi harus meminta. Mana di antara gambaran contohnya bahwa Nabi belum memohon, belum menengadahkan tangan sudah diberi oleh Allah. Di antara gambaran kisah yang mungkin sudah sering didengar oleh kita pada saat Nabi berdakwah ke negeri Taif. Dulu Nabi berdakwah ke negeri Taif dengan harapan dakwah Nabi disambut, dengan harapan dakwah Nabi diterima oleh orang-orang Taif. Tapi ternyata harapan Nabi tidak sesuai dengan kenyataannya. Karena pada saat sampai Nabi di negeri Taif, bukan penerimaan, bukan sambutan yang diterima oleh Nabi, tapi Nabi mendapatkan penolakan. Bahkan penolakan itu tidak hanya sekedar lewat kata-kata, tapi sampai pada perbuatan. Nabi dikisahkan dilempari kotoran unta, Nabi dikisahkan dilempari batu, bahkan mengenai Nabi sampai terluka Nabi. Ini bagaimana proses berdakwahnya Nabi itu luar biasa. Beda dengan para penceramah pendakwah hari ini. Hari ini mohon maaf, sebagai seorang penceramah diundang, yang diceramahin sudah jelas Islam. Ditanya sholat 5 waktu sudah tahu jawabannya wajib. Ditanya puasa Ramadan sudah jelas tahu jawabannya wajib. Enak lagi penceramah hari ini mah. Datang-datang, disambutnya luar biasa. Pakai rebana, pakai hadrohan. Datang-datang biasanya langsung dikasih rokok. Tadi saya dikasih rokok nggak tadi ya? Kopi, dikasih kopi. Tadi saya kasih kopi nggak Pak Katimin tadi itu ya? Iya. Terus kadang-kadang pulangnya lagi Pak Lurah, si Kima balik-balik ceramah, insya Allah penceramah si Kima oleh amal. Amplop, mohon maaf Pak Supri, Pak Kapolsek, saya mah di mana-mana ceramah. Kemarin saya hari Minggu kemarin di mana tuh di Lampung, di 2 tempat saya ngisi, di daerah Bandar Lampung, di daerah Kali Cirebon, Kedamaian. Terus malam harinya saya ngisi di daerah Katibung, di Pardasuka, desa Pardasuka. Alhamdulillah saya nggak ngarepin amplop. Buktinya ketika saya dapat amplop di mobil, isinya saya ambil, amplopnya saya buang. Ya, jadi mohon maaf ya, hari ini nih enak. Media dakwah kita diterima begitu luar biasa. Tapi Nabi dulu ketika berdakwah di negeri Taif, ya Allah, Nabi mendapatkan penolakan. Bahkan penolakan itu tidak hanya sekedar kata-kata, tapi sampai pada perbuatan. Dilempari Nabi dengan kotoran unta, dilempari Nabi dengan batu, bahkan sampai berdarah Nabi. Dalam satu keterangan, Nabi belum menengadahkan tangan, belum memohon kepada Allah, belum berucap, ya Allah, aku ini nabimu, aku ini rasulmu, ya Allah tolong bantu aku, hari ini aku lagi butuh bantuanmu. Belum menengadahkan demikian, datang utusan Allah lewat malaikat menghadap kepada Nabi, ya Muhammad, ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah untuk membantumu. Andai kata kau mengizinkan, gunung yang paling tinggi di Jazirah Arab ini akan saya angkat, wahai Muhammad, akan saya balikan ke orang-orang Taif yang melukaimu agar mereka semua rata dengan tanah. Itu Bapak Ibu, Nabi ada kesempatan untuk membalas perlakuan tidak baik warga Taif. Apa diambil oleh Nabi? Tidak. Kata Nabi, jangan wahai malaikat, Allahumma hdi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka karena sesungguhnya mereka kaum yang belum mengetahui. Andai kata itu terjadi sama kita,
Kita lagi terluka, lagi butuh bantuan, langsung datang malaikat. Sarboah, jadi malaikat, aku diutus oleh Allah untuk membantumu. Tunjukkan mana gunung yang paling tinggi di Cilegon. Kira-kira ditunjuk nggak, Bu? Langsung ditunjuk malaikat. Suara duhur-duhur Gunung Pinang, beku malaikat. Angkat malaikat, ratakan mereka semua dengan tanah. Tapi Nabi menggambarkannya tidak demikian, malah mendoakan baik untuk orang-orang Taif. Apa dalam doanya? Kata Nabi, Allah, boleh orang-orang Taif hari ini menolak dakwahku, tidak menerimaku ya Allah, tapi tolong lahirkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang kelak akan berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini dakwah Nabi. Maka dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu saling memuji, bukan saling mencaci satu sama lain. Ini digambarkan Nabi. Sampai-sampai Nabi mengatakan dalam sabdanya, ahsin ilaman sa'a ilaika, berbuat baiklah engkau kepada orang yang berbuat jahat padamu. Nabi sampai mengatakan demikian. Dan ini tidak hanya diucapkan lewat kata-kata. Dalam kisahnya mungkin yang juga sudah masuk di telinga kita, pernah satu ketika Nabi lewat, dalam lewatan itu Nabi ada yang meludahi, sengaja Nabi diludahi. Nabi tidak marah, melanjutkan perjalanannya. Kira-kira kalau kita jangankan sengaja, enggak sengaja ludah kena kita. Contoh nih, lagi sama-sama bawa motor, di depan ada yang meludah, kan kena angin tuh, kena ke muka kita. Kira-kira dikejar nggak tuh? Dikejar, langsung baik erosi kita mah, langsung emosi baik. Nabi ini sengaja diludahin. Apa Nabi marah? Tidak, melanjutkan perjalanan. Keesokan harinya pun demikian, diludahi, Nabi tidak marah, melanjutkan perjalanan. Sampai pada akhirnya Nabi heran dan bingung. Apa heran bingungnya? Biasa ada yang meludahi, di hari itu nggak ada. Dicari oleh Nabi, telusur demi telusur, selidik demi selidik, ternyata lagi sakit. Kira-kira kalau itu terjadinya sama kita, maka Polsek, ada yang sering nyakitin kita, nyelekit pakai banget omongannya, lalu kita denger lagi dirawat di rumah sakit, di ruang ICU. Apa ICU? Ya, lagi dirawat di ruang ICU. Kira-kira kita ngomongnya apa, Pak? Tuman, syukurin, moga cepet datang malaikat Israilnya gitu ya. Mungkin umpatan yang akan keluar dari lisan kita. Tapi Nabi ketika tahu orang yang biasa meludahi dalam keadaan sakit, apa yang dilakukan oleh Nabi? Bergegas Nabi ke pasar, beli sesuatu, ditengok, dijenguk oleh Nabi orang-orang ini, orang yang biasa meludahinya. Sampai-sampai ia bergetar, jangan-jangan Muhammad mau membalas. Tapi ternyata dia salah perkiraan. Datangnya Nabi bukan untuk membalas, tapi datangnya Nabi untuk mendoakan, menjenguk sekaligus mendoakan kesembuhannya. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Maka sesungguhnya ketika kita bicara tentang peringatan Maulid Nabi, ini menjadi momentum buat kita untuk mengenalkan sosok Nabi. Tidak hanya kepada kita, terkhusus kepada generasi penerus kita, agar mereka tidak salah kaprah di dalam mengambil teladan. Karena mohon maaf dan Ramil hari ini banyak tontonan malah jadi tuntunan, tuntunan malah jadi tontonan. Kenapa yang ditonton, yang dilihat di televisi, yang lihat di HP, itulah yang ditiru oleh pada generasi penerus kita. Hanya gara-gara viral sebentar, fashion show di Citayam, muncul kata-kata slebeu. Orang semua ngomong slebeu. Apa itu maksudnya? Acara sinetron, ya Allah, memang kadang-kadang mohon maaf Ibu, acara sinetron tuh kalau misalkan awal-awal maghrib sampai ketemu malam kan biasanya rame-rame tuh Bu ya. Ya di SCTV habis Isa ada film Cinta Setelah Cinta. Pemainnya namanya Niko, suaminya Niko, istrinya itu namanya Starla, selingkuhannya Niko itu namanya Ayu, yang suka sama Starla tapi saudara tiri namanya si Arya. Sengaja Bu diapalin. Mohon maaf, nonton mah jarang. Cuma kalau kebetulan istri lagi nonton, nemenin di sebelah. Judulnya bukan nonton, nemenin istri. Nah ya kadang-kadang mohon maaf, yang viral itu yang dijadikan sebagai teladan. Kalau
kita bicara tentang teladan Nabi, teladan terbaik itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad. Makanya di dalam Al-Quran, dari kisah Nabi dan Rasul yang disebutkan, dikisahkan dalam Quran kisahnya, yang melekat di dalam dirinya uswatun hasanah, hanya dua Nabi dan Rasul. Pertama Nabi kita Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Ahzab ayat 21 berkaitan dengan Nabi kita Nabi Muhammad. Kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang satu melekat lafaz uswatun hasanah di Nabi kita Nabi Ibrahim alaihi salam, sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Mumtahanah. Kata Allah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Jadi dua nabi ini melekat di dalam diri Nabi uswatun hasanah, contoh yang baik. Ini sampaikan kepada generasi penerus kita agar mereka tidak salah kaprah. Iki mau ngomong, kayak sok-sokan ngomong, pakai gue lulu. Ngomong ke mamahnya, ke bapaknya, bapak gue mahnya. Ning bapaknya ngomongi gue. Kalau ya gue, lu, monyet gue kayak lu. Lah ya bapaknya dipanggil bokap biar keren katanya. Ibunya dipanggil nyokap biar keren. Lah bapak ibu digabung jadi bonyok. Ya bokap nyokap digabung jadi bonyok. Gaya bicara melihat apa yang ditonton. Gaya pakaian mohon maaf lagi Bu, ya Allah, banyak hari ini orang berpakaian tapi tidak seperti berpakaian. Anak jadi pakaiannya pakaian lekton, keleke, katon, mending putih mulus mah teger di delenge. Iki mus ireng akeh hulune pisan. Anak maning pakaian paton. Apa paton gon? Pahane katon, mending putih mulus. Iki wis ireng akeh pitake pisan. Ana maning pakaian beldaton, belahan dadane katon. Lah iki sing kerok, kadang-kadang warna pakai polsek nih, sudah enak-enak pakai sarung ya, bawa tas isinya kitab ya, ternyata dari belakang ada yang ngebalap, boncengan lanang koro wadon, sing dibonceng wong wadon ngono gimana pakaian kaosnya kaos usia pak uang 14 tahun kan barang nih kan nggak jeleng ya. Aduh jare kita ning ati di deleng dosa ora di deleng barang bagus lah ya di deleng dosa ora di deleng. Lain masa kudu merem sih kita, ini mau lagi ngegawa motor aja, masa kan nabrak gitu ya. Nah ya, jadi mulai gaya bicara, gaya pakaian, maka sesungguhnya teladan terbaik ada di Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemuliaan Nabi yang kedua kata jumhur ulama adalah dari sisi pemberian Allah kepadanya. Yang ketiga, di antara istimewanya Nabi adalah dari si al-khata. Apa khata itu? Ampunan Allah kesalahan kepada Nabi. Memang Nabi apa punya salah? Bukankah Nabi itu terjaga dari perbuatan maksiat? Betul, Nabi tidak punya salah. Tapi andai kata memang punya salah, kata jumhur ulama, zakarul afwa qabla dzambihi. Diampuni sebelum dosa itu dilakukan. Tapi hebatnya Nabi, andai kata punya dosa, dosanya diampuni oleh Allah. Amalnya jelas diterima oleh Allah. Surga sudah jaminan pasti buat Nabi. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita, tertera keterangannya dalam hadis di kitab Riyadhus Shalihin di bab Taubah. Nabi mengatakan diawali dengan waw qasam. Kata Nabi, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan bertobat kepada Allah fil yaum, dalam satu hari, aksar min sab'ina marrah, lebih banyak daripada 70 kali beristighfar mohon tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas Bu, dosanya diampuni, amalnya diterima, surga sudah pasti, tapi masih beristighfar. Nah, siki pertanyaannya kita, kira-kira Bu, dosa kita nih banyak apa banyak? Banyak. Amal sudah diterima belum? Belum. Surga sudah pasti belum buat kita? Belum. Tapi mau istighfar? Waduh, kadang-kadang habis sholat langsung baik Allahumma lantas jalan wa kabur.
Iya, entah salat bukan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kita salat langsung baik Allahumma lantas jalan wa kabur. Pengen cepet-cepet tangi bae. Kadang-kadang memang aneh Bu ya. Aneh kadang-kadang. Prasaning umah kun laka tamu penting. Laka wali kota, laka pak wakil, laka pak lurah nang umahku. Tapi beres salat pengen cepet-cepet balik bae. Ya jadi kadang-kadang nana maning sholat ya ibu-ibu ku nonggone iklan TV. Wayah iklan baru sholat, iku gak sampai pesen di mining anaknya. Nah, mamah mau sholat. Nanti kalau sudah mulai sinetronnya, panggil ya mamahnya. Lah iya sholat nonggone iklan doang. Priben sholat ikun bu? Ulah rakaat pertama masih fasih bacane. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Masih mantep. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rakaat pertama masih mantep. Kata anaknya mah sinetronnya udah mulai. Alhamdulillah. Nah ya jadi buru. Makanya kalau kita sadar bahwa dosa kita banyak, amal kita belum tentu diterima, dosa kita belum tentu diampuni, maka lalui hari-hari kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang keempat, di antara istimewa Nabi adalah al-jismu, jasad Nabi. Apa kemuliaan jasad Nabi? Ada satu ilmu mengatakan bahwa Nabi ketika menengadahkan tangan memohon kepada Allah, wa idza da'an Nabi fa ajaba huwa bi nafsihi. Yang memohonnya Nabi berkaitan dengan apapun termasuk dalam perkara permintaan Nabi dalam kaitan fisik, fa ajaba dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam satu sisi lain ada yang mengatakan bahwa fisik Nabi ternyata juga begitu luar biasa. Makanya Nabi Bapak Ibu selama 63 tahun lamanya hidup, sakitnya Nabi cuma 2 kali, itu pun hanya masdo, sakit kepala terakhir menjelang wafatnya Nabi sampai usia 63 tahun. Hari kita mohon maaf, kadang-kadang baru sebelum sampai 60 tahun, baru 40 tahun macam-macam penyakit wis pada teka. Asam baik kan beda-beda udah. Anak asam lambung, anak asam urat, anak kurang asam, anak maning darah, anak darah tinggi, darah rendah, anak maning darah tista. Darah tista pun penyakit nol ya. Lah ya kenapa? Ingat pola hidup Nabi itu sehat, nggak kayak kita. Ya bahkan dalam keterangannya Nabi nih ya disebutkan sebelum makanan itu masuk ke lambung Nabi dikunyah hampir 33 kali. Hari kita mah nggak begitu, masuk ke mulut, oper kanan, oper kiri, pegol langsung. Layan Nabi pola hidupnya luar biasa. Dalam konteks makan Nabi mengatakan makan selagi lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau kita prakteknya nggak begitu, lapar nggak lapar, makan lamun durung kemelakaran. Apa kemelakaran? You know kemelakaran? Oh, kamus bahasa gitu. Kemelakaran. Apa kemelakaran kon? Saya keluargen. Lain makanya kalau makan selagi lapar enak. Buktinya lagi puasa. Buka puasa tuh dengan apapun menu buka puasanya akan terasa enak. Kenapa? Karena perut dalam keadaan kosong, badan dalam keadaan sehat. Maka lagi puasa mau ngadeleng apa baik enak. Ngadeleng sanlet dia lagi puasa makanya marjan. Tapi ngadeleng kecoa lagi puasa makanya korma. Warnanya pada baik. Maka Nabi mengatakan makan selagi lapar, berhenti sebelum kenyang. Ini yang dianjurkan Nabi. Maka yang kedua dari sisi jasad Nabi begitu luar biasa. Fisiknya ternyata Nabi tidak kalah ganteng dengan Nabi Yusuf. Kan biasa lamun ngomong Nabi sing ganteng yang terbesit dalam pikiran kita Nabi sing ganteng ku Nabi
Yusuf. Bahkan saking pengen anaknya ganteng, lamun lagi meteng biasanya tidak jauh-jauh dari dua surat yang dibaca, surat Yusuf atau surat Maryam. Lamun lahir jelanang menawa ganteng kayak Nabi Yusuf, lajune wakeh sing protes sing ustad. Jadi ibu-ibu nih Pak Ustadz, ya perasaan kita masa nganggulan lagi meteng, orang pernah tinggal kita ngaca surat Yusuf, ngaji surat Yusuf baik, klemen barang anak lahir aja kayak dan lahirnya. Ayolah jadi kita bu, ganteng koro alamat tergantung bibit bobote. Ki hari ganteng model kayak kenen, maki bibitnya ge. Insya Allah anaknya gak ganteng, ngalem dewek baik. Ya, jadi dari sisi fisik Nabi tidak kalah ganteng. Dalam satu keterangan Nabi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Rambut Nabi kurang lebih segini. Dada Nabi bidang. Ya pipi Nabi ya orang kayak gini orang. Weteng Nabi, perut Nabi tidak seperti ini. Jadi fisik Nabi ternyata juga begitu luar biasa. Ini kemuliaan Allah yang diberikan kepada Nabi dari sisi jasad. Dan yang terakhir istimewanya Nabi adalah dari sisi ridha Allah. Ridha Allah kepada Nabi itu begitu luar biasa. Bahkan dalam satu keterangan tidak ada satupun apa yang diberikan dilakukan oleh Nabi yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yuradda alaihi shadaqatahu wa wala nafaqata wala fidyatahu. Semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ridhonya Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Dan yang paling lebih luar biasa, cintanya Nabi kepada kita terasa begitu luar biasa, sampai-sampai ketika hendak wafatnya yang terucap di lisannya adalah kita umatnya, ummati, ummati, ummati. Maka jangan sampai cinta Nabi bertepuk sebelah tangan. Balas cinta Nabi, dan cinta butuh bukti, karena kalau cinta tanpa bukti bohong. Ya kata pantun, percuma beli sepatu kalau tidak dengan talinya. Percuma bilang cinta padaku kalau tidak ada buktinya. Kalau kita ngomong cinta kepada Nabi, apa bukti cinta kepada Nabi? Man ahabba syai'an kasurat dzikruh. Siapa yang manakan cinta kepada sesuatu, maka satu di antara buktinya banyak menyebut namanya. Maka buktikan kalau kita cinta kepada Nabi, banyak bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita akhiri juga dengan solawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Shalli wa sallim da iman ala Ahmada, salli wa sallim da iman ala Ahmada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Jadi uang aja ilok bohong, apa maning duwe sifat sombong. Sebab ganteng lan ayu, tetep bae bakale om. Lamun nafas wis ngos-ngosan, laka guna pangkat jabatan. Harta sing nanak jadi warisan, awak manjing ning kuburan. Salli wa sallim daiman ala Ahmada, salli wa sallim daiman ala Ahmada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Jadi uang kudu akeh syukur, endokon uripe mahmur. Sebab lamun kufur, lajune jadi ngelantur. Syukur niku memang nikmat, apa maning umahe tingkat. Ditambah mobil pada mengkilat, komo maning rabine papa. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah,
Semoga dengan kita memperingati peringatan Maulid pada malam hari ini, kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangannya. Segala yang benar jelas mutlak milik Allah. Kesalahan kealpaan milik pribadi saya selaku manusia biasa. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada janda berambut panjang, boleh juga buat Ustaz Son Haji. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Al-Mukarram Al-Jailallah Al-Ustaz Son Haji yang telah begitu luas, begitu luar biasa memaparkan tentang kelebihan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah disampaikan tadi mudah-mudahan menambah cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.